Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu akhrajan nas min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ruhi sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu ila Syekhina wal alim billah Syekh Muhammad Ahmad Al-Asmi radhiyallahu anhu ila musalla wa ila alihi sallallahu alaihi wasallam wa khatamatul sunnah wa bashir wa sallallahu walidina walidikum wa syekhina wa syaikhukum wa amwatina amwatikum wa sallallahu fi hadal kitab mutarajji hadal kitab mutadi hadal kitab nafa'ana Allah bi ulumihim fid darain amin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ahadin minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua di pagi hari ini. Kita semua dalam keadaan mati, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Jadi orang tidur itu mati, tidak sadar apapun, walaupun nafasnya, ruhnya masih ada. Kemudian Allah bangunkan, Allah bikin tangi, bisa mendengar, bisa kembali bergerak, beraktivitas, sehingga kita berada di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian terima acara Ustaz. Kajian akbar. Kapan? Nanti Oh, nanti malam. Takbirnya sudah selesai. Takbir sampai di rumah. Alhamdulillah, kita jangan pernah mengklaim bahwasanya kemampuan kita
melaksanakan ibadah di dalamnya itu hanya semata-mata kemampuan kita buatnya. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, rajanya para wali itu mengatakan, apakah kamu tidak bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kamu, yang telah memberimu kekuatan baik secara zahir maupun batin dalam hal melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panjenengan saged ten masjid iki lho, melangkahkan kaki niku Allah niku sidra. Ketika tidur tadi kemudian mendengar mungkin tarhim, mungkin mendengar adzan kemudian terbangun, itu juga yang membangunkan Allah. Suara-suara yang masuk kepada telinga kita kemudian saraf-sarafnya bangun, itu hanya syarat saja, hanya pelantara. Pada hakikatnya yang bangunkan kita itu Allah. Maka pertanyaannya, afala tashkurun, apakah kita tidak semua bersyukur kepada Allah? Andai kata Allah Ta'ala mau Pak tadi kabeh wong tangi, Pak dhewe gak tangi. Setuju? Ya apa kira-kira? Kabeh wong tangi sampai kita gak tangi, ada warga yang gak tangi. Sampai jam itu jam itu gak tangi, barang didelok nanti. Ada yang di Menganti kemarin ya, viral ya. Jam 12 siang ada orang sholat, karena dia kerja di perjalanan kemudian sholat pada pojokan, persis pojokan. Angkanya cuma menenang pojokan, menenang pojokan, sujud Pak, kelengkap dalam keadaan sujud coloan ya. Ya Allah, disunting di umum. Bukan rekayasa barang, kok sholat berjamaah sudah selesai, ini kok gak tangi-tangi. Barang dilihat, kemudian disentuh nadinya, sudah gak ada, meninggal. Allahu Akbar. Jadi mati kapanpun, dimanapun itu hak prerogatif Allah, hak wewenang Allah. Dan siapa yang mati bisa mati seperti itu? Tidak sembarangan. Hanya orang-orang yang mampu menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah melalui sholatnya yang istiqomah, jejak-ajek berjamaah. Kak sembarangan ini pasti dia amal sini hebat itu. Wa imma sholatnya istiqomah mati dalam keadaan sujud. Saking seringnya sujud, Nabi mengatakan matal ma'u alama asa'alai, orang mati itu tidak jauh dari kebiasaannya. Biasanya sujud. Ya kak suwi itu kok mau meninggal. Maka disujud, pojok ke susu tangi, pojok mendahului imam. Kadang-kadang kita ini yang giras betah sujud, gak betah. Sujud itu loh, bacaannya paling lama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu dibaca 3 kali sunnahnya. Nek imam durung tangi melalui kode takbir Allahu Akbar, ojo tangi. Jenengi makmum itu harus mengikuti imam dari belakang semua gerakannya. Allahu Akbar ikuti, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu begitu. Meninggal dalam keadaan sujud, saking sering sujud. Yang ngaji meninggal dalam keadaan ngaji, saking seringnya ngaji. Si moco sholawat meninggal dalam keadaan baca sholawat, saking seringnya moco
sholat, atau punya amalan birrul walidain. Dia nggak punya amalan hebat Pak Ustaz, cuman dia sering nih orang pengajian akas, bantu-bantu, gak iso ceramah, gak iso ngaji, gak iso maca kitab, tapi nih orang pengajian, ngedukno teror. Biyen Pak, saiki ngedukno teror yo sapa berarti? Hah? Nyo. Iya. Dulu itu sampai ke teror itu loh Pak, semuanya dikerjakan dengan lillahi ta'ala dulu. Sekarang kerja bakti masjid itu rontok tak pakai usul. Mas, masjid dicat ya? Piro? Ya sedino 150 dicat Pak. Itu sekarang. Dulu disiarkan bareng-bareng kerja bakti. Apakah tidak boleh? Kok bisa boleh Pak? Membayar orang untuk pemakmuran masjid boleh, tetapi jangan menutup orang-orang yang mau memakmurkan masjid melalui tenaganya. Di situ kebersamaan itu ada, kemudian kekompakan itu nampak sekali. Oh, warga kulit jamaah kulit kompak dan masjid, tidak hanya datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat yang kompak, dalam urusan memakmurkan fisiknya juga. Kan sering saya katakan kepada kita pada pengajian di mana-mana, angkana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Orang yang punya ilmu, makmurkan masjid dengan ilmunya. Punya pemikiran yang hebat, oh ini tak ada dong ini, pemikiran yang hebat ya, supaya jamaahnya kerasa nang masjid tak kudel ini, caranya gini. Itu pemikiran. Harus ada itu. Ya, Indonesia ini kan IJMI itu Ikatan Cendekia Muslim Indonesia, kumpulan wong cerdas yang melahirkan pemikiran untuk kemaslahatan bangsa. Masjid harus ada bagian-bagian pemikir itu Pak. Mulai dari penasehat, kemudian ketua takmir dan seterusnya ke bawahnya. Agar apa? Dalam manajemen kemasjidan ini tidak hanya monoton, cuma adzan sholat kemudian pulang, adzan sholat, tidak dikembangkan. Termasuk pengajian ini juga bagian daripada pengembangan supaya kita memahami agama dengan benar. Mari sembahyang, ada pengajian, tidak ada pengajian, jangan pulang sampai selesai doa dibacakan oleh imam. Jenenge apa? Wiridan. Ono to sejarahnya. Asbabul wurudnya ada. Satu ketika Nabi Muhammad SAW melihat habis sholat itu kan disunahkan imam itu menghadap kepada makmumnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat makmumnya. Itu sunnah. Dulu itu sudah biasa. Kalau di sini enggak biasa, justru makmumnya bertanya-tanya. Apa Pak Ustaz madhep nang awak dhewe? Itu sekarang. Karena sudah tak biasa. Satu ketika Nabi melihat memutarkan badannya, dia, kok nggak ada Alqamah? Kan gitu ya? Kok nggak ada? Oh, ya Rasul pulang. Oh iya. Habis itu dipanggil. Sampai
kan ini jari sahabat nek mari sholat langsung mulai kate tunggu kate minta ada apa. Nggih Rasul terburu-buru saya karena di rumah itu istri dalam keadaan telanjang. Miskin iki, Pak. Jadi nek sholat itu gantian di bojone. Mbok biru siji balik. Masuk ora rubuhan, Pak. Paling enggak sarungan dan istilahnya. Jadi istri saya itu tidak pakai pakaian di Rasul karena saya pakai untuk sholat, maka saya cepat-cepat pulang. Pengen berjamaah dengan jenengan, kemudian cepat-cepat pulang karena istri juga dalam keadaan tidak pakai baju. Kok ya ditungani aku ya Rasul, mudah-mudahan esok di rezeki singkatan terus saged tumbas kelambi baju untuk sholat bersama-sama di masjid bersama jenengan. Oh ya, ditungani kanjeng Nabi. Nabi ini cuma pasti tembus. Nabi ini cuma itu tembus. Sama dengan para alim ulama, para kiai, para habaib itu cuma ini mustajab. Kenapa? Karena beliau semua warasatul anbiya, pewaris Nabi. Maka sering kali kita datang, ada keluarga yang sakit datang ke kiai minta air supaya sembuh, ya sembuh kan. Anaknya nakal, tak gelem mondok, jika menang kiai ditungani, mari ngono mulai ya leren nakal. Kok zaman sekarang anak muda kalau nggak didoain bahaya. SD ini nanti SMP SMA bahaya. Koncone tuku sepeda motor, jalur sepeda motor. Pokoknya Pak, Bu, kalau sepeda motor aku mau ngaji, mau sekolah. Akhirnya dipaksa orang tuanya beli. Baru sepeda motor, yo ngaji, yo kamuli-muli muter dong. Itu yang terjadi sekarang. Maka doa kedua orang tua demi kebaikan anak supaya jadi anak yang soleh ini penting. Gak bisa doa sendiri, mungkin doanya terhalang, tidak nyampe kepada Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Datang kepada kiai. Bahamin Pasuruan tiap subuh ngeten iki lho Pak, mau tutup ke masjid ngene iki sing antri ku 100-an Pak nang daleme. Jadi karena Bahamin Pasuruan seorang waliullah ya, ketika menerima tamu itu ada jadwalnya tiap pagi habis subuh Pak. Nah Bahamin itu tidak pernah turun dari masjid ketika beliau ngimami sholat subuh kecuali selesai matahari terbit. Dan ini bukan karena amalan beliau, mengikuti nabinya, mengikuti nabi kita, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ya podo, Pak. Mari subuh itu ya gak turu maneh. Itu Nabi Muhammad. Ini mari subuh gak turu, apa yang dibaca ya ngaji ngene, wiritan sebagian, berzikir kepada Allah, tapi yang banyak ngasih ceramah, ngasih pengajian seperti ini Rasulullah. Nah kalau kita ini kan beda, tangi subuh, tangi separuh sini, gak tangi total sih. Budana masjid kulin dulu. Itu nama masjid merem, sembahyang merem. Kadang-kadang kamu takbir pisan kamu ping 10. Kenapa terjadi? Karena kita tidak menghadap secara serius kepada Allah. Nopo mawon nek gak serius, nggak akan semangat. Waktu lewat jengat ke presiden, serius Pak. Waktu gak dirini ngancani upacara, ya, good, semangat.
Kini mengatur Allah Ta'ala Allah. Itu rumahnya. Itu yang terjadi. Lah Bahamid ini ditunggu Pak. Habis keluar dari masjid, tamu-tamu sampai saliman kakek. Saliman Pak. Sungkem kepada tangannya Yai. Karena Nabi mengatakan man sofahani faqad dakhala al-jannah wa man sofahani, orang yang bersalaman dengan aku, orang itu masuk surga. Nah, pemahamannya gimana wong salaman kok nang surga? Wong salaman itu artinya Pak taslim, manut, pasrah kepada kiai. Berarti wong salaman itu paling tidak dia harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh kiai. Salaman kok nang kiai tapi gak tahu sembahyang ya padha ae. Mantri Pak. Ada yang keperluan pada saat itu, Mbak. Kula niki banyak utang, Mbak. Nyuwun donga barokah jenengan, Pak, mudah-mudahan bisa nyaur utang. Oh ya wis. Kamu tak kasih amalan. Gimana? Amalan apa, Mbak? Sembahyang subuh 41 dina ojo telat. Berjamaah nang masjid. Lunas utang. Bukan kon maca ya hayyu ya qayyum ping 1000 gak kuat wong saiki, Pak. Itu kiai mengajarkan bagaimana kembali kepada track yang diperintah oleh Allah, pengen lunas utang, mohon sembahyang subuh berjamaah, Pak. Karena memang nyata man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi nimatillah. Wong melaksanakan sholat subuh berjamaah itu hidupnya ditanggung oleh Allah termasuk utangnya. Ini dalam rangka standar loh Pak ya, hidup biasa ya kerja maksudnya. Ojo kuat, kosa kerja Allah Ta'ala ngirim duit. Yo gak iso. Semua itu ada sebabnya, ada sabab, ada musabab. Itu begitu Pak. Nah, dilaksanakan Pak. Dilaksanakan oleh sang tamu ini. Ya Allah memberikan janjinya tidak hanya karena Mbah Hamid itu seorang wali, di antaranya juga ia, tetapi dari jaminan Nabi Muhammad dilaksanakan dan diberikan janjinya Nabi kepada orang ini Pak. Notok 41 sembahyang subuh berjamaah, orang ini Pak bisa nyaur utang, bahkan gawa duit tekonan Mbah Hamid Pasuruan. Maka tidak heran Mbah Hamid itu Pak, kalau subuh jam 3, sekarang subuh setengah 4 ya. Subuh jam, ajak sampai di tangan PT jam, subuh ini jam. Keliling Pak, dari rumah ke rumah itu dodol pintu Pak. Seorang wali Pak. Iki jenenge ngomong kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Ngomong angon itu jenenge wong angon Pak, angon. Wong angon wedhus lah upamane. Yo gak mungkin wedhuse pintu kandangnya dibuka baru kalau metu dhewe golek tangan dia mboten Pak, tetap digiring. Hus ngono Pak. Nah, pemimpin yang bagus juga begitu. Bahan seorang wali. Pingi tangi subuhi sampai telat ya. Itu keliling Pak. Masya Allah. Ini yang terjadi bagi kehidupan saat itu. Oh, sekarang ada enggak seperti itu saya? Sampai keliling. Enggak ya? Gampang saya bisa jadi keliling melalui HP. Di WA gak perlu belan Pak. Dul. Subuh dul.
tiap malam habis balik BBA begini. Pak Ustaz Soleh mana Pak Ustaz Soleh? Nah, sini ada ngaji. Nah aneh ini. Terus sembahyang nanti di rumah. Di rumah. Ini contoh yang nggak baik. Sampai ngundang uang tapi gak teko. Kan rumahnya kakak ngundang pengajian sih ngundang gak teko. Jadi ya, harus ada semacam kritikan dan evaluasi untuk kebaikan. Nabi itu tidak pernah melakukan sesuatu apapun yang kita tiru sekarang ini kecuali beliau sudah pernah melakukan sendiri, Pak. Ada sholat sunnah qobliyah subhi, kita disunnahkan, Nabi sudah melakukan itu. Nabi mengatakan akrimud dhaif fa innahu ya'ti birrizqi, muliakan tamumu. Rasulullah itu kalau kedatangan tamu dikasih makan, tak dijak ngobrol kalau gitu. Rasul itu begitu, Pak. Mempraktekkan dulu, melaksanakan dulu, baru beliau ngundang uang, ngejak uang. Ini di WA, ini alat canggih ini. Ojo sampai kita hanya digunakan untuk kesenangan dunia saja. Mesir undangan pengajian, bagus. Kata kok di telepon, Mas, acaranya ini kurang 1 jam, kok gak datang sampai? Itu bentuk perhatian. Jangan mau kata kok penting undang. Jadi orang rata penumpang saya ojo mundur. Kadang-kadang ada sebagian jamaah itu ya butuh dimanja. Ini iso disusul di becak. Parane nang omah. Kadang-kadang dia itu semangat ngaji berkoni ono kopi. Kayak kopi Pak 1 kilo kan pengajian. Anjir karakter yang wong macam-macam. Anak, jangan orang lain, anak yang keluar dari satu genetik bapak dan ibunya dan 2 anak 5 pasti gak sama karakternya. Dua anak itu gak ditangani langsung akas tangi dewi. Ono anak ditangani sampai jam itu dulu. Molat, macam malam, macam itu. Iku ono anak muda. Padahal itu anak siapa? Anak sampai sebut ngaji. Kok anak buka sergap? Itulah karakter. Nah, di situ perlu perhatian khusus, perlu perlakuan khusus. Kan ngomong supaya kita mikir. Ini anak sampai bodoh Pak. 10 bareng. Hayya sholat. Siap berangkat kabeh. Enak sampean. Enak, jadi wong tua enak. Ya. Kate sekolah wis nyepak kabeh 100 dewi mangan wis nyepak kabeh berangkat, kabeh saliman kabeh. Jangankan anak kita, Pak, anak kiai ono sing ngomong, Pak. Ono sing ahli ceramah, ahli zikir, ahli wirid, ono sing ahli maksiat, yo ono yo ana. Makanya aja kaget, anak kiai kok nakal yo. Kiai juga manusia. Anak dosen kok korupsi, manusia Pak. Makanya kita ini dikasih berbeda karakter anak itu supaya kita juga mencari perlakuan yang beda juga. Ono anak itu juga satu kali, nah, ayo berangkat, nggih ya, berangkat. Ono anak itu tak berangkat kecuali dikasih ini, nah, dan berangkat, kok mulai tak tukang bakso, mencolok Pak. Kalau hanya di berangkat lisan, kalau hadiah, ya gak berangkat hari ini. Urusan duit, anak kadang-kadang ono Pak. Dikai duit sangu sekolah yang itu lho gak jajan. Kadang-kadang sing utuh. Napa nak gak jajan? Anu mah jajane
gak enak, apa kurang bersih. Karena di rumah diajari bersih oleh ibunya. Nah kalau beli jangan ya ini itu terdoktrin. Utuh jajan kecuali jajan di rumah. Ono arek dikai 150 lho Pak entek Pak sekolah. Bahkan kadang-kadang utang nang koncone. Lah ya apa? Pemikirannya kalau sekolah itu enak, enak apa? Oleh sanggup. Soalnya di sekolah gak dikai sanggup. Sabtu Minggu perai sekolah, kamu mungkin gak dikai duit. Kalau anak saya beda, jatahnya tiap hari seket. Mau sekolah mau enggak tetap saya kasih. Itu gitu. Karena itu haknya dia. Ojo sakno Sabtu Minggu sudah. Kalau sabu ya opo ya. Mungkin ya. Hanya kita kasih, tetap dikasih sanggup. Buat jajan ya, beli yang manfaat. Kalau makanan ya dimakan. Tuh, jenenge arek kadang-kadang tuku gambar gak iso dipangan enak ya. Tuku leker. Tapi jenenge anak gak mumpung aja jenenge hiburan iki. Nah ini jadi doa, minta doa. Lah habis subuh, ya apa cari Nabi Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca istighfar, berdoa kepada Allah. Ini dilakukan Nabi. Al-Qamah ini melakukan ini, Pak. Akhir soge, barang wis soge. Yo kata kau pada masjid. Ojo mani wiritan sembahyang ae lho, Kak. Sembahyang jamaah sampai Nabi ditanyakan kemana? Al-Qamah. Anu ya Rasul sibuk. Ngurusi apa? Ngurusi kambing, onta, sapi. Jadi orang kaya soalnya penjenengan ditukang sugi ya Rasul. Makanya sugi temenan saya. Nah, akhirnya lupa. Sampai ke Nabi itu diminta suruh datang, diminta untuk membayar zakatnya, tetap gak datang. Kufur nikmat, biar miskin, gak boleh kesibukan nang masjid, barang sugih gak eling masjid, akeh wong ngoten nikmat. Masih miskin aja, aku pokoknya mau dikek sugih, wis kalah. Aku tak umroh tak haji no bapak ibu, wae wis pokoknya duitku tak gawe wong, tak bantukan kepada orang-orang demi kebaikan. Barang sugih temenan, godaan wong sugih iku eman, godaan kiai nawa males. Lho, godaan kiai males, Pak. Males. Tapi karena kiai itu diserang penyakit males, ya, ono penangkal itu orang punya ilmu itu gitu enak. Penyakit males itu eman, subuh, bener jauh, tapi pahalanya kan besar. Daripada aku ngaji ceramah nang masjidku dewe hanya 50 meter dari rumah, bener sama-sama ngaji, tapi pahalanya kan sedikit. Putaran roda kali putaran roda, saya melangkah aku ke masjid. Kalau sini jauh, Pak. Termasuk saya punya majelis taklim subuh, ya, subuh terakhir sama subuh kedua. Kalau ini subuh ke-1 ketiga, ya. Minggu kedua dan keempat itu di perumahan Gunung Anyar, Pak. Cedak BU Uinsa kampus 2, tambak sumur mepet, Masjid Baitul Muttaqin, golongan itu dosen-dosen, perumahan dosen-dosen sing ngaji. Budale niku lumayan. Nang kene budal awiti ing sundal. Tetep kene sing nyampe tarhim kadang-kadang. Kalau di gunungannya budale, Pak, jam 2:30.
Maka tidak boleh malas. Kalau seorang kiai, seorang ustadz, seorang pemimpin malas, bagaimana pengikutnya, bagaimana jamaahnya, bagaimana santrinya? Wong tua ini lo malas sembahyang, anaknya kok giat sembahyang, nggak bisa Pak. Itu sudah termasuk ya ono tapi anaknya ngaji ono tapi jarang. Sing akeh iki, kenapa anak jenengan gelem ngaji ini? Soalnya sampai tunggu Pak. Nih, masih tadi. Mas Agus, coba pulang sekarang. Pulang sampean. Kira-kira anak mulai enggak, Mas? Nah, mulai enggak, Mas? Nek bapak mulai sampean mulai toh? Langsung iya, Pak. Temenan, Pak. Maka bener anak itu digawa ke masjid, didampingi orang tua itu udah bener. Karena ini orang tua ini nak mendidik baik kepadamu, membangun karakter. Soalnya apa? Membangun kebiasaan melakukan kebaikan itu lebih sulit dibandingkan dengan membangun untuk kesenangan. Ini jangan orkes, konser, slang, nang stadion Bung Tomo. Gak ada ngejak bapak, anak dewi ngejak. Ayo kok Persibaya main, itu masih bapaknya gak ngejak, anaknya ngejak. Karena kesenangan duniawi, tapi untuk akhirat ini perlu bimbingan dari orang yang pernah melakukannya. Makanya penting diajak anak itu, diajak. Dan yang sudah pinter, ini kan sudah pinter semua ini. Anteng diem. Nek TK ojo dijak nang masjid. Lagi sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Huyon ada koncoan. Kopiah koncoan ini dijenguk ke bal-balan. Mari ngono pelayan-pelayan, kadang nyanyi-nyanyi satu, aku sayang ibu. Padahal ini sembahyang. Nah nek kate ana arek kaisa diem digawa nang masjid ngoceh terus apa maneh sampai nangis, lebih baik gak usah digawa nang masjid karena nanti mengganggu kehusuan orang sholat. Ketika mengganggu dosanya ditanggung orang tuanya. Bukan takbir jahat, boten. Tapi karena ini memang ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis sholat wiritan, kocok susu nulis, masih apa pengajian. Baru ketika imam sudah apa yang didoakan, doanya bagus Pak. Cuma kadang-kadang kita nggak paham. Sampai amin aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha ya Allah min jamil ahwali wal afat. Ya Allah, selamatkan kami dari segala bencana musibah. Amin. Kan nunuk tunjina itu minta keselamatan dari segala yang tidak nyaman, dari musibah, dari penyakit. Semuanya diminta Pak. Amin. Wa takdirana biha ya Allah jami'al hajat. Dan doa ini yang sering bahkan hampir selalu dibaca oleh baginda Nabi selesai sholat. Doa ini Pak. Kadang-kadang lantah. Kalau kiai teko mari donga, monggo yai sampe donga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina Pak. Doa lawas iki. Lah, pas jadi kan aja kebiyen donga ya iku, Pak. Ngono lho. Selebihnya kita tambahi dhewe nopo. Gitu lah. Wa taqdilan biha ya Allah jami'al hajat ya Allah, kabulkan semua hajat-hajatku. Didoain orang yang banyak di dalam masjid bersama-sama. Allahu Akbar, itu berpeluang besar diterima. Kadang-kadang kita tidak percaya dengan doa, padahal doa mukhul ibadah. Doa itu intisari
akhir daripada ibadah, sampai dari awal melakukan kegiatan tidak ditutup dengan doa, akhirnya khawatir akan menjadi yang tidak manfaat. Jadi selesai melakukan apapun, alhamdulillah ya Allah, saya perjalanan dari Surabaya ke kampung di desa diberi selamat, mudah-mudahan barokah ya Allah, terima kasih. Setiap selesai melakukan apapun itu berdoa terima kasih kepada Allah, karena itu semua Allah yang menuntun kita. Kita yang dituntun oleh Allah. Wa taqdirana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat. Sucikan kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Dosa-dosa kita banyak, maka kita minta ampun kepada Allah. Ya. Kemudian ada yang ditambah, Allahumma ja'alna wa auladana ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami, keluarga kami, jamaah kami, murid kami, orang-orang yang ahli ilmu. Maksudnya apa? Sing seneng ngaji, seneng belajar ilmu agama demi kebaikan dirinya, dunia dan akhiratnya. Diminta kepada Allah. Ojo cukup di pasrano nang TPG, nang madrasah, nang pondok pesantren tanpa ada doa. Minimal cuma bareng-bareng imam ketika selesai sholat. Itu yang harus kita lakukan. Makanya monggo biasakan, bukan milik dirikan ini milik NU, milik Muhammadiyah. Enggak, NU Muhammadiyah juga berdoa, karena doa itu ibadah. Doa itu perintah Allah. Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu Al-Qur'annya. Ud'uni, jaluk awak menangaku, cari Allah. Astajib lakum, pasti akan aku kabulkan permintaanmu. Ini janji Allah, Pak. Cuma kadang-kadang kita tidak percaya, kadang-kadang malas berdoa, mergone gak sabar, pengene donga iku koyok siap saji. Ya Allah, pajiru, rodak, kepingin ngono. Bisa enggak Allah Ta'ala ketika sampai donga ya Allah pajiru langsung dikasih pajiru? Bisa enggak Pak? Bisa Pak. Kalau hari ini panjenengan dikasih pajiru, umpamanya pajiru 5 Pak, bisa enggak Allah Ta'ala? Bisa Pak. Cuma pertanyaannya, jenengan siap membuatkan. Kan Allah Ta'ala memberi sesuatu kepada hambanya itu tergantung kesiapan. Gak duwe garasi, tuku mobil, akhir deke nang jalan. Oleh nggak secara hukum? Gak boleh Pak. Kalau di sini masih oke lah, karena jalannya lebar. Di kampung saya Pak, sampai Pak Bu Risma itu membuat perda ya. Membuat perda perparkiran itu, jalan-jalan tidak boleh tempatnya mobil. Ada perdanya itu, kalau ada warga keberatan dilaporkan bisa diderek gitu. Saking Pak Dewi ini karena bermasyarakatnya ngajinya sudah bagus, sehingga masih membangun pakai mobil tumpuan, Pak Dewi lewat agak rumit, sulit, jadi jano aja Pak dibatin. Kan ketika meletakkan sesuatu di jalan umum mengganggu orang yang berjalan, itu hukumnya dosa. Kalau sesuatu sampai meletakkan sesuatu di jalan umum, sampai yang sudah pamit kepada orang, jalan ngarep iki sampai pamit kepada semuanya, angkanya 50, kudu pamit sampai 50 kudu ikhlas kabeh Pak. Caranya apa? PRT kumpul masyarakat. Nah, begini Bapak Ibu ya, ada permintaan dari warga si Ahmad, dia mau naruh mobil di jalan depan jalan, boleh nggak? Oh boleh PRT. Maka
maka tidak berdosa. Taruh sing 40 songo boleh Pak RT, sing siji tidak mau enggak boleh. Jangan maksa Pak, dosa ini. Karena sesuatu yang umum milik umum itu harus izinnya juga dari umum. Makanya korupsi Pak. Korupsi uang negara itu lebih dahsyat dari mencuri pribadi Pak. Soal jalur sepuro ini tidak hanya kepada 1-2 orang, jalur sepuro kepada masyarakat seluruh Indonesia. Hati-hati. Maka nek nyolong, enak nyolong nek bojo dhewe. Sepurane, jalur sepurane gampang Pak. Lagi tidur berdua di kamar mau duit tak colong piro 50 juta. Geblak sih itu langsung mati. Iki bojo bajingan. Nek istri gampang, gak tau nyolong nek bojo iki. Paling cuma nemu duit 1.000 nang celana. Nemu iki Bu nggih, gak tau nyolong. Itu hak istri Pak, dikekno. Ojo ditangis. Duit sampai 1 bulan oleh nangis. Nanti mulai menjadi repot aja. Dijubuk bojo ini lebih bingung. Ya hitung-hitung bonus lah. Penyuci oleh hadiah 100. Kan? Jadi ini jalan umum Pak. Minta izin. Enggak boleh sembarangan dekek. Lah kalau kita tidak siap, maka Allah tidak akan kasih Pak. Sama dengan jenengan kepada anak ini masih SD, mintanya sepeda motor, siap enggak dia mengendarai? Kalau enggak siap Pak, jangan pasti orang tua tidak akan ngasih. Oh, anakku ini jika sepeda motor kok pasti opo pas turun WC, mari ngono ketilang iki medike Pajero kok iki gak mulih-mulih. Senin nang Malang, Selasa nang gone Pacet, Rebu nang gone Lele Bromo. Oh, boleh Pak. Maka di Allah Taala disiapkan dengan kemampuan. Jadi nomor 2 kemampuan merawatnya. Ono wong tuku mobil, duwe mobil, tapi gak gelem gawe mobil mergone gak duwe duit kate tuku bensin. Ini perlu dipertanyakan ya Pak. Kak, ya sepeda motor aja 10.000 cukup bensin. Udah mobil ya Mas? 1.000. Terus gak usah digawe. Berarti Anda nggak siap, kita nggak siap Pak. Biasanya Allah Ta'ala ketika menakdirkan kita punya mobil, dikasih kemampuan dengan biaya-biaya yang lain Pak. Biar bayar STNK kalau ngantuk 1.000 1 bulan 1 tahun pajak kewi sambak kalau ngantuk saya marah ya barang duit mobil RT mobil apa Pak? Innova pira pajak itu? 4 juta mampu ya? Gak sambat sambat ya? Ini lah 4 juta coba sepeda motor pajak itu pira 4 juta jalan rame barang mobil diem Pak, gak ada momen. Aku masih boy Alphard, itu piro kecil gitu. 20 atau 15 ya? Pajak sebulan setahun itu bisa tuku mobil, itu sepeda motor. Maka jangan sampai mengeluh sesuatu yang sudah diberikan Allah pasti sampai mampu. Sampai dua anak siji, mari menunggu bojone meteng maneh. Ojo mengeluh. Lah kok meteng maneh, Dik? Lah, sampeyan Mas. Kene bayar ngene, guru iso bayar ngene sik duwe anak maneh sampe opo lho? Ya kok bingung di anak sih. Wis Pak. Duwe anak itu lahir membawa catatan rezekinya sendiri dari Allah. Allah makan sampe gawe anak sing akeh. Ojo bingung. Duluku 10 Pak. Yo dadi wong kabeh saiki. Gak tau dadi ketrek ya.
urip kabeh ya mangan sego, wabe punya rumah, punya mobil. Soalnya bapak ibu itu ya tauhidnya kuat, Pak. Ayah dan ibu itu tauhidnya kuat. Buku apa? Anak ini lahir Allah Ta'ala sing ngelahirkan ke bumi. Allah Ta'ala sing merencanakan duwe dhewe hidupnya itu gak usah bingung. Makanya rata-rata orang Madura masih gak duwe nyambut gawe kongkon rapi, Pak. Engko nak golek-golek dhewe. Ngono, Pak. Beda mek jenengan Jawa, dicepakno kabeh, mobil dicepakno, rumahnya dicepakno, pekerjaan dicepakno, ya. Bareng mari ngono rapi. Bagus, tapi rata-rata telat kasana. Umur 25, 40, setas rapi. Nek Madura lulus SMP, kobil tu nikah. Lulus SD rapi, Pak. Iya. Anak ini sudah, ibu sing keterno, iki adike apa cacake lah bingung to. Karena ibu di anak hampir sama. Foto-foto sing nome, Pak. Itu orang Madura itu kuat tauhidnya. Wis boleh-boleh dewimu, saya ini nggak pernah dibiayai, nggak hanya sekolah dan mondok yang dibiayai. Betul urusan nikah, beli rumah, semua beli sendiri. Karena kita diajarkan agama yang kuat, orang tua cukup mendoakan saja. Jadi punya anak banyak itu, masya Allah luar biasa. Aku saja nih pengen Pak biar anak 10 ini, pengen. Cuma Allah Ta'ala sudah tak kasih lagi. Pabrik roto error. Jadi konco-konco ganti pabrik Ustaz. Gak bahaya kan? Saya pengen ganti pabrik, bukan ganti, bikin pabrik baru. Ya Allah. Pun jadi ngoten mawon nggih, ini sudah 1 jam dari, karena subuhnya itu sekarang setengah kata. Kemudian jam 4 kita ngaji, sekarang jam 5. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, dilancarkan rezeki kita, barakah rezeki kita, ditakdir bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Yang mau umroh dengan saya nanti tanggal 1 Februari saya berangkat, ada 25 jamaah. Itu bertepatan dengan tanggal 20 Rajab. Umroh Rajab itu 13 hari. Moga semua saya doakan mudah-mudahan bisa ke Mekah, Madinah, beribadah bersama-sama, dan mudah-mudahan kita semua kapanpun dipanggil Allah semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.